Konnichiwa Bray, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tito Herdianto. Jadi di video kali ini kita mau ngelanjutin lagi konten Q&A yang sebelumnya part satunya udah saya upload ya. Jadi sekarang ini saya mau ngelanjutin bacain pertanyaan-pertanyaan teman-teman di part 2 ini. Karena banyak sekali ya pertanyaannya, jadi saya juga gak bisa bacain semua, mohon maaf. Jadi ini tuh udah saya pilih-pilih karena ada yang pertanyaannya sama juga. Jadi yang gak kesebutin komentarnya mohon dimaklumi ya. Dan juga kenapa saya uploadnya lama, karena kemarin-kemarin ini laptop saya ini rusak kena air hujan dari jendela ini. Jadi saya harus ganti laptop dulu dan sekarang baru bisa bikin video lagi. Oke. Jadi tanpa basa-basi ya, karena kelamaan nantinya, kita langsung bacain aja ya komentar-komentar yang dulu di postingan sebelumnya udah masuk. Jadi ini yang pertama dari Mas Ayus 705. Oke. Dulu waktu daftar di LPK, uangnya senpai dari uang sendiri atau minjem? Nah, jadi kalau kalian udah ngikutin vlog saya dari dulu banget, itu tuh udah pernah saya jelasin ya di masalah biaya magang Jepang. Nah, di situ pokoknya kalau kalian belum nonton, cari aja biaya magang Jepang, di situ lebih detailnya di situ. Tapi sekarang di sini saya mau jawab. Dulu itu sebagian uang sendiri, sebagian minjem. Jadi untuk kebetulan dari LPK saya ini, saya dari PT JIK. Itu tuh selama pendidikan itu, dulu saya 4 bulan itu tuh nggak ada biaya yang dipinta dari LPK, kecuali mungkin ya biaya-biaya yang keluar itu hanya untuk biaya kita pribadi, makan atau medikal, atau kalau nggak salah paspor ya, yang gitu-gitulah. Itu tuh mungkin di Indonesia habis sekitaran ya 10 jutaan lah, kurang lebih mungkin segitu. Nah terus begitu untuk ke Jepangnya, ada biaya pelatihan setelah kita dinyatakan lulus dan mau berangkat ke Jepang. Itu ada biaya sebesar 12.500.000, tapi itu dulu ya, sekarang saya nggak tahu berapa. Dulu saya tahun 2000 kalau nggak salah 2015 2016 lah pertama kali daftar itu. Nah di situ tuh ada dana talang dari BNI. Jadi LPK JIK ini kerjasama dengan BNI sebesar 12.500.000. Terus kita dicicil di Jepang selama 1 tahun. 1 bulan itu ya 1,5 juta. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi sebagian uang sendiri, sebagian pinjem. Karena gini ya, semurah-murahnya, segratis-gratisnya program ke Jepang ini, meskipun ya mungkin ada yang bilang juga kalau dari Japan tuh, dari yang negeri itu gratis, tetap namanya uang itu pasti keluar. Mungkin hanya jumlahnya saja yang membedakan. Jadi seperti itu ya. Yang selanjutnya dari Ari Mulyadiari. Bang mau tanya, apakah angkatan abang ada yang gak lulus di LPK? Ini tuh ada ya. Jadi dulu itu seangkatan saya itu waktu pelatihan dasar. Jadi yang gagal ini karena lebih ke masalah bahasa. Dia fisik semua tuh kesehatan sehat, cuman karena masalah bahasa kan nanti tuh di pelatihan tuh ada ujian-ujian ya. Karena kalian tuh bener-bener bukan formalitas ya, kita itu pendidikan bahasa Jepang itu emang bener-bener belajar, bukan cuma formalitas doang. Di situ tuh ada yang gagal, satu orang sih dulu dari berapa puluh orang itu 1 orang. Karena mungkin dianya juga nyerah. Tapi kalau misalnya kita mau berusaha terus, gagal sekali ngulang lagi, insya Allah sih bisa. Intinya segala kemungkinan tuh ada juga yang mungkin bahasanya pintar tapi Tuhan mungkin belum mengizinkan. Jadi ada yang ternyata pas di medikalnya gagal, ada mungkin di paru-paru atau di mana. Itu selalu banyak faktor itu ya. Tapi makanya saya selalu ngerekomendasiin ke teman-teman semua, kalau mau daftar LPK usahakan yang uangnya belakangan. Jadi begitupun kalian nanti misalkan mau gagal atau gimana, kalian belum keluar uang untuk biaya itu. Jadi nggak rugi-rugi amat lah meskipun gagal. Selanjutnya dari Mansur YT. Bang dulu LPK mana dan berapa lama bisa bahasa Jepang? Terus rekomendasi dari LPK bang. Saya tadi udah bilang ya, saya ini dari PT JIK dari Depok ya. PT JIK Depok, ada Depok, Surabaya, dan
Yogyakarta. Kalau berapa lama bisa bahasa Jepang, saya dulu sekitar 4 bulan. Yang dibilang bisa ini bukan bukan jago ya. Kita tuh hanya bisa sebatas percakapan sehari-hari. Terus intinya kita asal udah bisa ya konjugasi gitu ya, perubahan kata atau di playlist bahasa Jepang saya di situ ada sedikit-sedikit saya jelaskan tentang perubahan kata kerja yang kayak gitu-gitu. Kalau udah tahu itu, kalian tinggal nambah kosakata-kosakata aja. Dan selama 4 bulan itu mungkin setara dengan N5 lah ya, N5. Saya juga dapat N4, N3 itu udah di Jepang. Di Indonesia tuh paling hanya bisa sampai N5 doang. Selanjutnya dari Kili-Kili. Bang, paling lambat belajar mendengar bahasa Jepang itu berapa lama ya? Sepengalaman abang. Terus saya mau tanya lagi, sekarang di Jepang gaji berkurang nggak karena corona? Kalau bahasa ini ya, pertama bahasa ini ya, selambat-lambatnya orang belajar bahasa itu tergantung kita sih ya. Saya tuh dulu orang yang termasuknya dibilang golongan kurang pandai di sekolah. Tapi saya sadar waktu itu karena tingkat belajar saya tuh nggak kayak seperti semangatnya tuh pas pelajaran sekolah sama belajar bahasa Jepang ini semangatnya beda. Akhirnya mungkin kalau saya aja yang tadi bisa dibilang kurang pintar, bodoh lah ya tadinya, bisa lah selambat-lambatnya 4 bulan itu bisa sih menurut saya. Apalagi kalau misalnya kalian sudah ke Jepang, ya seperti itu, asal udah tahu dasar-dasarnya tadi, perubahan kata yang seperti itu. Ibaratnya kita orang Sunda nih lama tinggal di Jawa kan pasti lama-lama bisalah ngomong Jawa meskipun kita nggak belajar kan seperti itu. Kalau masalah gaji karena corona ini jadi ada ya, ini tuh. Jadi ada teman saya, perusahaan teman saya tuh pas pandemi ini pilihannya dua. Satu ditawarin pulang karena gak ada kerjaan. Yang kedua tetap di Jepang tapi gaji diturunin. Itu ada ya, tapi alhamdulillah untuk perusahaan saya nggak ngerasain itu. Gaji masih tetap sama sesuai kontrak. Dan emang perusahaan juga banyak yang sekarang dibilang bangkrut, banyak perusahaan-perusahaan besar aja kan sekarang banyak yang tutup gara-gara pandemi ini. Jadi ya gimana ya, mungkin kita intinya percaya ke rezeki aja lah ya. Kalau misalkan perusahaan kita ya harus tutup, ya sebenarnya gak mau ya, mudah-mudahan sih enggak. Tapi ya gimana lagi gitu kan, kita harus menerima itu. Yang selanjutnya dari Noisi 7. Bang mau tanya, kira-kira maksimal umur buat bisa ke Jepang itu berapa? Kalau maksimalnya itu setahu saya ya, kalau untuk magang itu 30 tahun. Terus kalau untuk Tokutegino itu sekitar 35 tahun lah. Dan kalau mungkin kalau udah pengalaman di Jepang sih kayaknya sih 40 juga masih bisa kerja sebenarnya. Umur mah nanti bisa yang penting kalau di bawah 35 aman lah. Selanjutnya dari Edi Purwadi. Halo, saya dari Purwakarta nih. Halo, Purwakarta. Oh, saya suka ke Purwakarta tuh dulu. Nyate Marangi, naik kereta dari Bandung. Semisalkan kerja di sana, terus sudah habis kontraknya, apa bisa langsung kuliah juga di sana? Bisa aja sih, sebenarnya nggak ada yang nggak bisa ya. Jadi kalian udah lulus magang, kalian ikut program Nihongo Gakko, itu belajar bahasa Jepang. Yang program setahun itu nanti bisa juga langsung dia daftar kuliah sih, bisa-bisa aja. Yang penting kalian siap uangnya aja seperti itu. Dari Lisa, bukan Lisi. Apakah Katito akan balik dan bekerja di Indo atau mau stay di Jepang aja? Gini nih. Ini pertanyaan menarik ya. Kalau secara nyaman kerja gitu, penghasilan nyaman di Jepang. Jadi ya pengennya sih di Jepang terus, gitu kan. Tapi karena saya kan udah berkeluarga, ada anak istri, jadi di Jepang ini saya tuh hanya intinya cari modal lah itu kan. Tetap
stay-nya nanti bakal di Indonesia. Tapi banyak juga orang teman-teman saya yang nikah sama orang Jepang udah stay di sinilah gitu kan, karena udah nyaman hidup di sini. Tapi kalau saya sih mungkin lebih nyaman di Indonesia, karena kalau di sini mungkin beda lah. Kita kan nggak cuma ngejar duit aja gitu kan. Yang penting tuh kita nyaman dulu gitu kan. Kalau saya mungkin 5 tahun udah cukup, tapi nggak menutup kemungkinan kalau suatu saat mungkin jalannya saya harus kesini lagi, kan kita nggak tahu. Jangan kan masa depan, hari besok aja kita kan nggak tahu. Yang penting nikmatin, jalanin hari ini, rencanakan hari besok. Kalau untuk lusa dan seterusnya, biarlah Tuhan yang ngatur buat kita gitu kan. Untuk saya pribadi, saya mau balik dulu ke Indonesia. Ini nyambung nih pertanyaannya dari Yogi Faisal. Apa yang mau dikerjakan setelah pulang ke Indonesia, Tito Sang? Kalau di Indonesia ini, kalau saya tuh gini ya, saya tuh bukan tipe orang yang banyak berencana sebenarnya. Jadi planningnya harus ada, ya kan? Nanti kalau mau kita balik mau gimana? Tapi sematang-matangnya rencana kita nggak akan bisa lah gitu kan kalau kita masih di sini. Mungkin banyak juga orang yang mikirin, wah nanti pulang gimana gimana. Kalau saya sih mengalir aja, berarti gitu aja. Misalkan nih kita dulu 5 tahun kan di sini. 5 tahun yang lalu saya misalkan mikir mau buka konter, kalau udah balik ya konter yang gede itu. Dan ketika 5 tahun kemudian, kalau kita masih dengan rencana itu, kalau situasinya berbeda kan, mungkin kuota udah gak terlalu laku atau jadi seperti itulah. Kalau saya sih pulang nanti balik dulu, terus menyesuaikan dulu keadaan. Cuman yang paling utama di mana dulu saya mau tinggal gitu aja dulu kalau saya mah. Kalau untuk sehari-harinya ya namanya hidup, orang pasti dikasih rezeki. Kita jangan takut lah gitu kan. Yang penting mental kita kan, kita di luar negeri aja berani, apalagi di negeri sendiri. Meskipun mungkin agak sulit, harus menyesuaikan lagi ya di sini dan di Indonesia. Tapi apapun itu nanti saya pasti masukin di vlog saya, karena YouTube saya ini gak akan cuma di Jepang aja. Jadi akan selalu mengikuti cerita-cerita saya balik dari Jepang, meskipun mungkin nanti dari nol lagi di Indonesia, perjuangan saya itu saya akan selalu masukin di YouTube saya. Jadi subscribe, buruan subscribe ya. Selanjutnya dari Kili-Kili. Apakah sekarang Jepang udah buka lagi untuk pekerja dari Indonesia? Sekarang saya ngerekam tanggal berapa ini? Pokoknya ini bulan Maret ya. Bulan Maret ini Jepang ini memperpanjang sampai tanggal 27 Maret. Itu masih memperpanjang PSBB-nya. Jadi kemungkinan sih bulan ini sih belum bisa ya. Tapi nggak tahu bulan depan dan selanjutnya. Sekarang sih belum bisa. Selanjutnya, Bang, di sana masih ada orang yang diskriminasi gak, kayak membeda-bedakan gitu haknya? Masalah diskriminasi ini udah saya jelasin ya di video sebelumnya. Kalian bisa tonton juga sebelum ini. Tapi mengingatkan kembali bahwa di sini itu diskriminasi itu membeda-bedakan gitu sih enggak ya. Cuma kembali lagi ke kitanya, dan juga ini peran penting dari LPK. Nah, jadi pihak LPK juga jangan asal sembarangan ngambil job. Jadi ya yang penting ada job. Kalau di PTJ khususnya di LPK saya itu benar-benar si LPK itu sebelum mau masukin si anaknya ini buat magang di perusahaan itu atau kerja di situ, itu tuh diperiksa dulu sedetail-detailnya. Misalkan nanti tinggalnya di mana, terus kerjaannya nanti gimana, terus dari pokoknya semua hal-hal detail itu udah kewajiban-kewajiban. Seperti saya ini nih, di perusahaan saya ini kita ini orang baru di perusahaan itu, orang asing. Kita wajib dikasih waktu belajar bahasa Jepang selama setahun itu, seminggu 1 kali. Jadi dalam 1 minggu itu
ada 1 hari buat belajar bahasa Jepang. Itu tuh wajib dan perusahaan harus tetap membayar kita. Kalau perusahaannya bersedia, ya LPK saya mau bekerja sama gitu kan. Jadi saya bisa masuk ke perusahaan saya sekarang ini. Jadi kalau itu sih bisa dibilang ada, bisa dibilang enggak. Kalau masalah membeda-bedakan ya, cuman kembali lagi sebelum kita masuk ke perusahaan dari awal itu jangan cuma asal tanda tangan kontrak. Kita harus tanya sedetail-detailnya apa nanti di perusahaan itu kita tuh gimana, hak kita apa aja. Nah itu tuh sebelum kita masuk ke perusahaan, sebelum tanda tangan kontrak kita harus jelas dulu, paham dulu. Supaya nanti kalau ketika kita di Jepang, misalkan ada yang nggak sesuai nih dengan perjanjian-perjanjian di awal, kita bisa protes. Seperti itu, Bray. Bang Figli Zatnika, barangkali rekomendasi dari teman yang memiliki LPK dan talangan selain Minori, setahu saya Hikari ya, Hikari Karawang, PT JIK juga ada, PT JIK, JIC. Dari MN Arul, Bang, kalau di sana dikasih apa tuh, diisi berapa orang dan sekamar berapa orang? Itu udah saya jelasin juga di video sebelumnya ya. Jadi kalian tonton aja ya. Di Jepang dari Aka Zulai, di Jepang orang Indo bisa kartap nggak senpai? Kalau untuk kartap ini kembali lagi gini ya. Kalau untuk status karyawan tetap itu kembali lagi ke perusahaan. Bisa jadi bisa jadi juga enggak. Tapi kalau untuk terus kerja di Jepang, entah status kita mungkin bukan karyawan tetap. Karena di Jepang juga orang Jepang sendiri, kalau di sini tuh gini, Bray. Beda kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia karyawan kontrak tuh hanya dibatas mungkin kalau setahu saya dulu 2 tahun gitu kan. Kalau di sini itu ada yang namanya Haken Gaisa, atau namanya kalau kita tuh yayasan ya. Jadi orang itu emang kerja dari situ tuh melewati yayasan, tapi nggak dibatas kerjanya. Selama perusahaan itu masih butuh ya kita masih bisa tetap kerja di situ. Banyak kok orang Indonesia yang udah 20 tahun 10 tahun di perusahaan itu juga, yang tadinya dari magang itu ada yang seperti itu. Karena kalau untuk karyawan tetap atau enggaknya itu sih tergantung perusahaan. Ya bisa juga bisa juga enggak. Selanjutnya dari Bayuknoun, bahas uang pensiun, Bang, bagi pekerja magang di Jepang. Apakah tetap bayar uang pensiun itu atau gimana ya? Uang pensiun ini atau dinamakan juga nenking ya. Nenking itu semua wajib bayar. Dulu saya sempat dengar ada sih yang nggak bayar, pertanian itu kadang-kadang ada yang bayar nenking atau enggak. Tapi setahu saya sih sekarang yang udah saya kenal semua teman-teman itu pada bayar nenking semua. Dan itu tuh dari mulai dia 2 juta sampai 3 juta per bulan. Itu ada ya, kita bayar. Setelah 3 tahun mungkin nanti kita, setelah di Indonesia itu kurang lebih proses pencairan tuh 5 sampai 6 bulan itu cair 100%, nah 100% cair ke kita. Kalau di Jepang ini jangankan bayar uang pensiun, kita pajak aja dibalikin sama pemerintah. Asalkan ada syarat-syarat tertentu ya. Jadi uang pensiun jelas ya. Selanjutnya dari Lisa juga, ngebosenin gak sih di Jepang itu? Apa sih hiburan selama di Jepang? Masyarakat sana apakah rata-rata cuek dan dingin? Ini udah saya bacain apa belum ya di komentar sebelumnya? Nggak tahu ya, saya bahas lagi aja di sini ya. Di Jepang itu dibilang ngebosenin sih relatif ya, gimana orangnya sih. Cuma kalau orang yang seneng ramai-ramai itu emang di sini nggak seperti di Indonesia. Ngeboseninnya di sini tuh tongkrongan ya, kalau itu ya itu aja gitu kan. Nggak ada warung kopi pinggir jalan, kita nggak bisa lihat pasar malam ada lah kali-kali mungkin karena orang di Jepang itu lebih lebih senang di rumah, terus jarang banget bersosialisasi antara tetangga, itu jarang. Nah itu yang mungkin bikin gak betahnya. Tapi kalau dibilang masyarakat Jepang ini cuek dan dingin tuh enggak ya. Mereka tuh gimana kita kalau kita bisa berinteraksi dengan dia dengan baik. Terus kalau udah kenal enggak, biasa dia itu. Cuman emang jarang orang Jepang yang membuka pembicaraan. Jadi harus kita harus sebagai orang baru di perusahaan, kita ingin belajar bahasa, kita harus mau berinteraksi dengan mereka.
Selanjutnya dari Fadila Musliman. Kang Tito, di Jepang apa benar sering terjadi gempa? Selama di Jepang sudah ngalamin berapa kali, Kang? Gempa ini lumayan sering ya. Jadi karena mungkin secara letak geografisnya itu berada di apa ya? Berada di lempengan apalah namanya, saya kurang tahu, browsing aja teman-teman. Jadi di Jepang ini hampir sehari itu ada gempa, itu kan. Tiap hari itu kalau seluruh Jepang ya hampir tiap hari itu ada gempa. Tapi gak mesti di sini tiap hari gempa. Yang terakhir kemarin dekat baru-baru ini tuh lumayan besar juga itu kan, sampai beritanya rame kan di Indonesia. Jadi gempa itu ada. Dan kalau gempa sih mungkin kalau untuk yang di Apato kayak saya ini kan di lantai 2 tapi nggak terlalu tinggi. Saya sih nggak terlalu khawatir ya. Karena bangunan di sini juga emang udah didesain sedemikian rupa yang tahan gempa. Tapi kita tetap harus hati-hati. Kalau ada gempa ya lebih baik, lebih amannya kita keluar. Dan unik juga ya di sini itu, di Jepang ini ngomongin gempa nih. Jadi setiap berapa bulan sekali itu selalu ada, apa sih namanya, selalu ada kayak latihan gitu ya, apa sih ya namanya, latihan kalau gempa itu harus gimana. Kok saya mendadak lupa gini ya. Jadi ada dari mulai gempa, kebakaran, nah itu ada simulasi. Nah itu ada simulasi gempa dan simulasi kebakaran. Jadi kita lagi kerja, nanti ada alarmnya, kita keluar semua. Jadi simulasinya itu udah dilatih, berapa bulan sekali itu dilatih simulasi kebakaran dan simulasi gempa. Kalau di Indonesia jarang-jarang ya, karena selama saya kerja di Indonesia belum pernah sih kayak gitu. Dan pertanyaannya udah selesai semua ya. Mudah-mudahan video ini melengkapi video yang kemarin, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Dan mohon maaf nih buat yang belum bisa saya bacakan komentarnya atau pertanyaannya. Simak aja video saya terus, karena di setiap video saya pasti akan ada informasi-informasi ya menambah wawasan kalian tentang Jepang. Mungkin kalian yang ingin ke Jepang atau hanya sekedar ingin tahu Jepang. Dan seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan kita ingin sesuatu, ingin ke Jepang, gak ada yang mustahil. Pasti semuanya tuh bisa. Yang penting kita mau usaha. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, kita semua bisa, alhamdulillah ya, bisa. Saya juga melalui video ini banyak subscriber saya yang udah di Jepang juga. Sekarang kadang ada nge-DM saya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih di Indonesia juga bisa ke Jepang. Mungkin bisa kita ketemu bareng nih sama saya, ngopi-ngopi. Atau kalau subscriber saya yang ada di Jepang sekarang di sini mau main ke daerah saya ini, ke Yugasaki, berarti main aja sini. Kita ngopi-ngopi, sharing di sini, gak apa-apa. Jadi segitu aja ya. Mohon maaf kekurangannya karena keterbatasan saya dalam membuat konten. Saya mohon maaf. Terus follow Instagram saya Tito_Herdianto, dan jangan lupa like, komen, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.